Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua dan salam harmoni. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 akan memaparkan materi mengenai topik contoh syarat penyusunan instrumen penilaian. Nah, sebelum lanjut ke pemaparan materi, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 13. Yang pertama ada saya sendiri atas nama Niputu Kesya Ardianti dengan NIM 2211021012 dan rekan saya Kade Agus Hanson Gunarupawan dengan NIM 2211021019. Nah, adapun topik pembahasan pada materi kali ini yaitu yang pertama pengertian instrumen penilaian, yang kedua prinsip-prinsip instrumen penilaian, yang ketiga, macam-macam instrumen penilaian, dan yang keempat, syarat-syarat instrumen penilaian. Nah, materi yang pertama mengenai pengertian dari instrumen penilaian akan dibawakan oleh saya sendiri. Menurut Ari Kunto tahun 2002, instrumen merupakan alat bantu untuk mengumpulkan data atau informasi. Sedangkan, menurut Sujono tahun 2006, penilaian berarti menilai sesuatu. Menilai memiliki arti mengambil keputusan terhadap sesuatu dengan berpegang pada ukuran baik atau buruk, sehat atau sakit, pandai atau bodoh, dan lain sebagainya. Nitko dan Brockhaert tahun 2007 mendefinisikan evaluasi sebagai suatu proses penetapan nilai yang berkaitan dengan kinerja dan hasil kerja siswa. Berdasarkan pengertian tersebut, instrumen penilaian dapat disebut sebagai alat penilaian atau evaluasi yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi. Berdasarkan lampiran Permendikbud nomor 66 tahun 2013 tentang standar penilaian, instrumen penilaian harus memenuhi persyaratan. Yang pertama, substansi yang merepresentasikan kompetensi yang dinilai. Yang kedua, konstruksi yang memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan bentuk instrumen yang digunakan. Yang ketiga, yaitu penggunaan bahasa yang baik dan benar serta komunikatif sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Baik, selanjutnya yaitu prinsip-prinsip instrumen penilaian. Dalam kegiatan penilaian, ada beberapa prinsip yang menjadi penongkat keberhasilan dan harus dijadikan pedoman pendidik ketika melakukan kegiatan penilaian. Yaitu yang pertama, valid. Suatu tes dikatakan valid apabila mengukur apa yang seharusnya diukur. Penilaian harus dilakukan berdasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Dengan demikian, untuk memperoleh data yang dapat mencerminkan kemampuan yang diukur, maka digunakan suatu instrumen yang valid, yaitu berupa instrumen yang mengukur apa yang seharusnya diukur. Yang kedua, yaitu reliabilitas. Reliabilitas sering diartikan sebagai taraf kepercayaan dan keajigan. Suatu tes dikatakan reliable bila tes tersebut digunakan untuk mengukur secara berulang-ulang, memberikan hasil yang tetap atau sama. Yang ketiga yaitu adil dan objektif. Penilaian perlu mengutamakan rasa keadilan dan objektivitas peserta didik. Tidak adanya perbedaan antara jenis kelamin, perbedaan budaya, serta berbagai hal yang memberikan dedikasi pada pembelajaran. Karena penilaian yang dilakukan atas ketidakadilan dapat menyebabkan menurunnya motivasi belajar peserta didik. Karena peserta didik merasa diabaikan dan dianaktivikan. Sedangkan objektif memiliki makna bahwa suatu proses penilaian harus menanggalkan pengaruh-pengaruh atau pertimbangan subjektif dari penilaian. Yang keempat yaitu kontinu. Penilaian yang dilakukan secara kesinambungan oleh pendidik akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang keadaan peserta didik. Penilaian bukan sekedar dilaksanakan di akhir kegiatan pembelajaran saja, namun harus dilaksanakan dari awal sampai akhir pembelajaran dilakukan secara bertahap dan berkali-kali. Hal ini
bertujuan agar memperoleh data hasil belajar peserta didik secara utuh dan komprehensif. Yang kelima yaitu praktikabilitas. Tes memiliki taraf praktikabilitas yang tinggi jika tes tersebut bersifat praktis dan mudah pengadministrasiannya. Tes yang praktis adalah: yang pertama, mudah dilaksanakan, misalnya peralatan yang digunakan tidak banyak serta peserta didik leluasa memilih mengerjakan soal tes yang dianggap mudah terlebih dahulu. Yang kedua yaitu mudah memeriksanya, artinya ketersediaan kunci jawaban atau pedoman scoring pada tes. Yang ketiga yaitu kelengkapan petunjuk, artinya tes dilengkapi dengan petunjuk yang jelas sehingga dapat dialokasikan ke orang lain. Prinsip yang keenam yaitu terfokus pada kompetensi. Proses penilaian memiliki tujuan agar dapat menilai pencapaian kemampuan yang diraih oleh peserta didik terkait dengan kemampuan kognitif, afektif, psikomotorik, serta nilai yang tercermin dari kebiasaan berpikir, tindakan, serta tingkah laku. Penilaian berbasis kelas perlu dilaksanakan guna membantu peserta didik mencapai kompetensi dasar, standar kompetensi, dan indikator pencapaian hasil belajar yang telah ditentukan. Dengan demikian, model teknik, pendekatan, bentuk, dan format penilaian perlu berorientasi pada kompetensi. Yang ketujuh yaitu mendidik. Penilaian diharapkan dapat menyumbangkan pengaruh positif terhadap perolehan hasil belajar peserta didik. Maka dari itu, penilaian harus dapat dirasakan sebagai sebuah penghargaan untuk memotivasi peserta didik ketika mereka berhasil dan bisa dijadikan pemantik semangat untuk bisa memperbaiki hasil belajar ketika hasil yang didapat kurang baik. Jadi, peserta didik akan tetap mendapat sebuah apresiasi ketika mereka berhasil ataupun ketika peserta didik gagal dalam penilaian. Yang kedelapan, yaitu transparan. Penilaian sebaiknya dilaksanakan secara terbuka untuk berbagai kalangan dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga ketentuan akan keberhasilan maupun kegagalan belajar bagi peserta didik nyata untuk kelompok orang yang berkepentingan. Penilaian dilakukan tanpa adanya manifestasi ataupun privasi. Hal ini dilakukan agar tidak adanya salah sangka yang dapat merugikan semua pihak. Yang kesembilan yaitu bermakna. Penilaian diharapkan mempunyai makna saling berhubungan dan memiliki pengaruh bagi semua pihak. Penilaian memiliki arti bermakna bila informasi dari penilaian memberikan pengaruh yang positif dan bermanfaat untuk peserta didik, orang tua, pendidik, serta pihak yang relevan. Hasil dari proses penilaian sepatutnya memberikan gambaran atas ketercapaian tujuan pembelajaran, kelebihan dan kekurangan peserta didik, serta potensi dalam kompetensi yang telah ditentukan. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi mengenai macam-macam instrumen penilaian. Dalam pendidikan, terdapat bermacam-macam instrumen atau alat evaluasi yang dapat dipergunakan untuk menilai proses dan hasil pendidikan yang telah dilakukan. Nah, menurut Firman, pada tahun 2000, instrumen penilaian dikelompokkan dalam dua macam, yaitu tes dan non-tes. Menurut Jihad dan Haris 2012, tes merupakan himpunan pernyataan yang harus dijawab, harus ditanggapi, atau tugas yang harus dilaksanakan oleh orang yang dites. Tes dilakukan untuk mengukur pemahaman peserta didik dalam menguasai pembelajaran yang telah disampaikan. Alat evaluasi tes dibagi menjadi tiga jenis. Yang pertama yaitu tes tertulis. Tes tertulis merupakan tes dalam bentuk soal yang harus diselesaikan peserta didik secara tertulis. Yang kedua yaitu lisan. Nah, lisan merupakan tes dalam bentuk soal yang proses pengerjaannya dilakukan secara lisan oleh pendidik dan peserta didik. Yang ketiga yaitu perbuatan. Perbuatan merupakan tugas dalam bentuk praktik atau kegiatan untuk mengukur keterampilan peserta didik. Alat evaluasi dalam bentuk tes tertulis terdiri dari dua bentuk, yaitu objektif dan bentuk uraian. Bentuk objektif meliputi pilihan ganda, isian, benar atau salah, menjodohkan dan jawab singkat. Sedangkan bentuk uraian meliputi uraian terbatas dan uraian bebas.
Selanjutnya ada non-test. Non-test adalah cara penilaian hasil belajar peserta didik yang dilakukan tanpa menguji peserta didik tetapi dengan melakukan pengamatan secara sistematis. Teknik evaluasi non-test berarti melaksanakan penilaian dengan tidak menggunakan tes. Teknik penilaian ini umumnya untuk menilai kepribadian anak secara menyeluruh meliputi sikap, tingkah laku, sifat, sikap sosial, yang dimana berhubungan dengan kegiatan belajar dalam pendidikan baik secara individu maupun secara kelompok. Dengan teknik non-test, maka penilaian atau evaluasi hasil belajar peserta didik dapat dilakukan dengan pengamatan secara sistematis, yaitu observasi, melakukan wawancara, interview, dan menyebar angket kuesioner. Baik, materi selanjutnya yaitu syarat-syarat instrumen penilaian. Penilaian kegiatan belajar mengajar dalam program pendidikan akan dapat mencapai tujuan yang diinginkan secara teliti apabila alat ukur yang dipakai memenuhi kriteria dan syarat-syarat alat ukur yang baik dan benar. Untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien, instrumen harus baik sebagai alat ukur. Menurut Yusuf, tahun 2015 menyatakan bahwa instrumen yang baik memenuhi persyaratan yaitu valid, reliable, objektif, praktis, dan mudah dilaksanakan, serta norma. Yang pertama yaitu valid. Suatu instrumen merujuk kepada ketepatan untuk menilai apa yang dinilai. Instrumen dikatakan mempunyai validitas tinggi apabila alat itu betul-betul mampu mengukur dan menilai apa yang ingin diukur. Yang kedua yaitu reliable. Reliabilitas suatu instrumen merujuk kepada ketepatan, konsisten, atau stabilitas. Tahapan reliabilitas dilakukan setelah instrumen dikatakan valid. Yang ketiga yaitu objektif. Objektif suatu instrumen artinya pen score hendaknya menilai apa adanya tanpa mempengaruhi subjektivitas pen score atau faktor lain di luar data yang tersedia. Yang keempat yaitu praktis dan mudah dilaksanakan. Suatu instrumen dikatakan praktis apabila biaya ukur mudah dan murah. Mudah diadministrasikan, diskor, dan diinterpretasikan. Murah merujuk pada biaya pelaksanaan dan peserta tidak terlalu tinggi. Yang terakhir ada norma. Norma diartikan sebagai patokan kriteria atau ukuran yang digunakan untuk menentukan standar minimal batas kelulusan. Kesimpulan yang didapat pada materi kali ini yaitu yang pertama, instrumen penilaian merupakan alat untuk melakukan penilaian atau evaluasi yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi. Yang kedua, dalam kegiatan penilaian ada beberapa prinsip yang menjadi penongkat keberhasilan dan harus dijadikan pedoman peserta didik ketika melakukan kegiatan penilaian, yaitu yang pertama, valid, yang kedua reliabilitas, yang ketiga adil dan objektif, yang keempat continue, yang kelima praktikabilitas, yang keenam terfokus pada kompetensi, yang ketujuh mendidik, yang kedelapan transparan, dan yang kesembilan bermakna. Kesimpulan yang ketiga yaitu instrumen penilaian dikelompokkan dalam dua macam, yaitu tes dan non-tes. Tes merupakan himpunan pernyataan yang harus dijawab, sedangkan non-tes adalah cara penilaian hasil belajar peserta didik yang dilakukan tanpa menguji peserta didik. Yang keempat, instrumen yang baik harus memenuhi persyaratan yaitu valid, reliable, objektif, praktis, dan mudah dilaksanakan, serta norma. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Akhir kata, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni.